Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Seradita. Mantan Kabar Eskrim Polri, Komjen Purnawirawan Susno Duaji hadir sebagai saksi ahli dalam sidang peninjauan kembali kasus Wina Cirebon di Pengadilan Negeri Cirebon pada Rabu 18 September. Dia dihadirkan oleh kubu tim 6 terpidana kasus Wina. Selain Susno Duaji, mereka juga menghadirkan mantan Komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Erwin Pasaribo. Jutek Bongso, salah satu anggota tim kuasa hukum terpidana menjelaskan bahwa tujuan menghadirkan Susno Duaji adalah untuk mengevaluasi proses penyidikan dalam kasus ini. Sementara itu kehadiran Edwin Pasaribo dari LPSK bertujuan untuk mendengarkan penilaian terkait perlindungan terpidana. Dan berikut kita saksikan bersama sidang peninjauan kembali. Tadi saudara ahli menyinggung terkait menentang kebiasaan dan perlakuan atau hukuman lain. Dan tadi saksi sudah menyinggung bahkan juga terkait dalam kasus registrasi ahli. Yang ingin saya tanyakan di dalam pasal 2 dijelaskan bahwa setiap negara dan hal itu berlaku bagi anggota Polri yang melakukan tindakan itu, dia harus dikenai sanksi pidana yang sesuai dengan pasal yang ada. Oke, jadi selain diatur dalam bentuk legislasi, diajarkan dalam pendidikan dan diberikan pengawasan dan tindakan yang proporsional. Pertanyaan berikutnya adalah, ini di era saudara ahli sebagai Kabar Eskrim, ini mungkin sebagai ahli sebagai fakta. Terbit peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2009 tentang implementasi prinsip dan standar hak asasi manusia dalam penyelenggaraan tugas kepolisian negara Republik Indonesia yang sampai hari ini belum dicabut. Di dalam pasal 27 ayat 2 huruf H dinyatakan bahwa dalam melakukan pemeriksaan terhadap saksi, tersangka atau terperiksa, petugas dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan baik bersifat fisik atau psikis dengan maksud untuk mendapatkan keterangan, informasi atau pengakuan. Pertanyaannya, di peraturan teknis yang berlaku di internal Polri dan khusus terkait penyidikan, bagaimana sistem pengawasan yang berjalan di kepolisian selama ini? Evaluasinya termasuk tindakan-tindakan yang diberikan berdasarkan statistik yang ada di kepolisian. Ya, itu sudah tertulis yang mempertegas KUHP, mempertegas peraturan tentang hak asasi manusia. Nah, yang ditanyakan bagaimana pengawasannya? Pertama, pengawasan melekat oleh atasan. Penyidik punya di Polres itu Kasat, kepala satuan, punya Kapolres. Kemudian untuk level yang lebih tinggi kita punya yang namanya Wasdik, pengawas. Jadi sampai bintang untuk pangkatnya untuk mengawasi perilaku penyidik. Kemudian ada lagi yang namanya Propam yang mengawasi juga tentang ini dan langsung menyidik kalau ada pelanggaran dan memberikan sanksi. Kemudian ada lagi yang namanya Inspektorat Pengawasan Umum yang masuk. Di luar ada lagi yang namanya Kompolnas, banyak sekali. Tapi heran kok masih terjadi. Apakah karena kebanyakan yang mengawasi atau karena kebanyakan yang diawasi? Nah, ini perlu dievaluasi LPH nanti untuk disarankan pada Polri. Kenapa ya perlu pengawasan yang banyak ini? Atau ya faktanya ya seperti itu kali ya. Tapi kita berbangga bersyukur pada Pak Kapolri dan unit Polri bahwa yang melanggar seperti ini pasti dibina. Kita untuk kasus-kasus yang terakhir ini, Pak Kapolri telah membentuk yang namanya tim sus yang terdiri dari Bareskrim, kemudian Irwasum, kemudian Propam untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya penyidikan dari tahun itu sampai dengan tahun 2020. Tapi memang belum dihubungkan. Pertanyaan terakhir dari saya mengacu dulu kepada keterangan ahli yang bilang bahwa Indonesia sendiri pernah dikucilkan karena terlambat meratifikasi konvensi ini yang sebenarnya sudah disepakati di PBB di tahun 84, tapi kita baru meratifikasi di tahun 98 bersama dengan reformasi. Pertanyaannya adalah dalam pandangan ahli sebagai penegak hukum di eranya, apakah Indonesia sendiri sudah menjalankan ratifikasi ini secara sempurna atau memang masih perlu banyak penguatan evaluasi
dan pengawasan lebih mewujudkan masyarakat yang beradab dan bertanggung. Demikian. Secara yuridis formal kita sudah bagus ya, diadopsi oleh Komnas HAM, diadopsi oleh peraturan perundang-undangan kita, diadopsi oleh kepolisian dan lembaga-lembaga penyidik lain. Persoalannya adalah penerapannya. Penerapannya sudah agak bagus karena bagi yang melakukan diberi sanksi. Persoalannya adalah aparat yang sangat dekat dengan itu. Ini mungkin belum belum sampai ke sini dalam artinya masih mengejar alat bukti yang nilainya paling rendah. Apa ya? Nah, sulit sekali membalik pikiran itu bahwa ngapain sih ngejar pengakuan? Kalau alat bukti forensik ada, saksi ada, ahli ada, tapi untuk mensupplemental ini gimana caranya? Siapa tahu punya saran, nanti boleh juga untuk lembaga Polri, lembaga lain. Selalu tawar mampu. Nah ini buktinya sudah ada. Kalau buktinya sudah ada, ngapain aja pengakuan? Pertanyaan dari saya. Tentunya verifikasi ini mengikat negara Indonesia. Dan kekuasaan negara ini tidak hanya dilakukan oleh legislatif, tapi juga yudikatif. Pertanyaan dalam hal terjadinya pendidikan yang sangat luar biasa kekerasan yang tidak manusiawi, tidak bermartabat, dan lolos dalam proses pendidikan, apakah ini juga merupakan tanggung jawab negara dalam hal ini yudikatif untuk menegakkan konvensi ini dalam proses hukum yang ditangani oleh yudikatif sebagai bentuk dan keadilan? Saya kira semua aparat penegak hukum bertanggung jawab terhadap hal itu, termasuk kalangan pendidikan juga untuk mendidik ya, para mahasiswa, termasuk Kementerian Hukum dan Sosialisasikan itu. Nah, terkait dengan tugas yudikatif, tentunya untuk perkara-perkara yang alat buktinya berupa pengakuan terdakwa yang didapatkan secara tidak benar, bagaimana tindakannya? Ya, kita percaya pada lembaga pengadilan. Terima kasih dari Terima kasih saudara ahli. Saya ingin menanyakan hanya beberapa hal secara teknis pendidikan. Karena ahli sebagai orang yang ahli dalam bidang pendidikan kepolisian sampai pada level resmi, maka hal ini perlu saya sampaikan. Saudara ahli, menurut pasal 1 Buku 19 Perkap nomor 14 tahun 2011 tentang manajemen pendidikan, TKP itu adalah tempat di mana suatu tindak pidana terjadi, tempat di mana korban ditemukan. Betul nggak ini? Ya, jadi TKP, rumusan TKP menurut Perkap dari pasal 1 Buku 19 adalah TKP adalah tempat di mana suatu tindak pidana terjadi, ya, di mana korban ditemukan. Misalnya tindak pidana itu terjadi di suatu daerah yang masuk wilayah yurisdiksi kabupaten. Kemudian download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.